Makanya hadis itu luar biasa cantiknya. Masya Allah. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia hormati tamunya. Tamu orang asing tamu. Siapa sih tamu itu? Ya, tamu itu adalah bukan anggota keluarga di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya, yaitu salat subuh berjamaah. Ditambah sebelumnya kita berusaha untuk menunaikan salat malam yang diakhiri dengan salat witir. Pahala salat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya, dan ternyata salat witir yang 1 rakaat mengalahkan nilai pahala salat qabliyah subuh 2 rakaat. Untuk itu kita berusaha juga bisa mengerjakan salat sunat witir setelah kita salat tahajud, kalau belum salat witir setelah salat isya tadi malam. Kita sambung kajian kita pagi ini bersama kitab Fathul Bari sampai pada bab yang ke-7, hadis yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babun minal iman ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini satu bab bagian daripada cabang-cabang iman yang sudah kita jelaskan di awal, sebanyak sekian cabang dan rantingnya. Secara global kemarin kita secara umum sudah kita singgung, sudah kita sebutkan satu persatu menurut Imam Ibnu Hibban ada sekian cabang. Bid'atun wa sab'una syu'batan, itu ada 70 sekian cabangnya. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Husainil Muallim qala haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nabi memberikan arahan, memberikan bimbingan dan pesan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis ini sudah sering kita dengar. Dan analisanya, tafsirnya, bahasanya dari mulai bawah sampai atas. Kalau di tengah-tengah lingkungan kecil, ya kelihatannya jadi kecil. Di tengah-tengah lingkungan yang besar, jadi besar. Di tengah-tengah rakyat, ya untuk para rakyat. Di tengah-tengah para pemimpin,
tentunya sangat penting. Nah, tentunya para pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang juga bisa kriteria imannya sangat tinggi, bisa juga imannya sangat rendah. Kapan iman mereka tinggi? Ya tentunya mengikuti arahan yang Rasulullah bimbing, agar nanti para pemimpin juga bisa masuk surga sama-sama rakyatnya. Rakyatnya bisa masuk surga bersama para pemimpinnya. Makanya hadis-hadis Nabi itu disampaikan bukan hanya untuk rakyat, bukan hanya untuk orang-orang biasa, tapi semua lapisan umat manusia yang ada disampaikan bimbingan ini. Nah, itu adalah penjabaran dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan mengutus engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali rahmatan, menjadi rahmat, menjadi karunia besar, hadiah luar biasa lil alamin, untuk alam semesta. Nah, kalau bicara alam, tentu di dalamnya makhluk Allah sangat banyak. Ada jenis manusia, ada jenis jin, ada jenis tumbuh-tumbuhan, ada jenis hewan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makhluk-makhluk Allah ini akan mendapatkan rahmat dari Allah lewat pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di samping wahyu yang dia terima sebanyak 6.236 ayat, beliau juga mendapatkan wahyu yang tidak seperti Al-Quran, wahyu yang merupakan sabda-sabdanya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara lewat emosional, lewat kepentingan pribadi, tapi apa yang dia sampaikan, sabda-sabdanya yang disampaikan ke tengah umat adalah merupakan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala pula. Makanya sumber hukum, sumber aturan kehidupan setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita baca terus menerus. Kenapa? Al-Quran alhamdulillah setiap Ramadan paling tidak kita tamat 2 kali, 1 kali minimal. Tapi hadis Nabi kan kita jarang banget yang sampai selesai. Satu kitab Imam Bukhari misalnya sebanyak 7.000 hadis, jarang. Nah, untuk itulah kita duduk bersama hadis Rasulullah ini minimal ya seminggu sekali biar ketemu dengan sabda-sabdanya. Apa kata beliau? La yu'minu ahadukum, iman kita itu tidak dianggap sempurna, gak sempurna iman kita itu. Sampai kapan? Hatta, ini hatta harfun lil ghayah. Hatta, sampai kapan? Yuhibba, dia mencintai li akhi, pada saudara-saudaranya. Nah, di sini akhin li akhihi, kepada saudara-saudaranya tentunya umum. Tadi saudaranya yang kecil, saudaranya yang besar, saudaranya yang dekat, saudaranya yang jauh, saudara yang tetangga, saudara yang rakyat, saudara yang pejabat, itu masuk di saudaranya. Saudara yang polisi, saudara yang tentara, saudara yang aparat, itu masuk dalam kategori akhihi, saudaranya. Nah, jadi nanti jangan dipilah-pilah. Ini mah saudara saya yang ini nih, yang ini mah enggak. Saudaranya dibuatnya umum, saudaranya semua. Nah, kalau dia cinta kepada saudara-saudaranya, apa yang dia cinta untuk dirinya itu standarnya luar biasa tinggi. Nah, kita kan pengennya kita itu bahagia. Nah, tentunya kita juga ingin saudara kita bahagia. Kita bisa ingin tidur nyenyak, kita juga pengen saudara-saudara kita tidurnya nyenyak. Kita ingin punya rumah yang bagus, saudara-saudaranya juga pengen diusahakan, pengen punya
punya rumah yang bagus. Begitu seterusnya, apa yang kita cintai untuk diri kita, maka kita juga harus berusaha membuat saudara kita seperti kita, yang kita miliki, yang kita punya, yang kita senang, yang kita senangi. Dari situlah para pemimpin bangsa sangat terhormat. Luar biasa, aparat sangat terhormat. Kenapa? Karena dia adalah aparat yang beriman. Bagaimana lingkungannya? Ya, dia kan senang nih bersih. Dia senang bersih, dirinya senang. Ya bagaimana rakyat bisa, lingkungannya bisa menjangkau apa yang membuat jadi bersih. Ya. Jadi nanti bukan sebatas untuk dirinya. Nah, ini pertanda imannya gak nyambung. Cabang imannya rontok, bisa juga kering, bisa juga ada pasilan di situ. Akhirnya tidak bisa menumbuhkan buah di situ. Subhanallah. Jadi nanti hadis ini sangat luas. La akhihi itu adalah, li akhi adalah untuk saudaranya. Jadi dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dari yang orang biasa sampai orang pejabat yang paling tinggi. Nah, di sini tentunya yang paling bisa memberikan kebijakan untuk membahagiakan orang banyak tentunya para pemimpinnya. Makanya pemimpinnya harus juga punya sense belonging. Dia harus punya perasaan memiliki semua, bahwa rakyatnya saudaranya. Dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, ya. Dan itu dibagi-bagi tugasnya, dari mulai presiden, kemudian gubernur, kemudian sampai para bupati dan wali kota, turun ke camat, terus kelurahan, sampai dengan RW dan para RT. Itu jabatan-jabatan yang terhormat apabila dipakai untuk memberikan layanan dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya adalah bahagia seperti dia, senang seperti dia, bersih seperti dia, ya. Gembira seperti dia gembira, pinter seperti dia pinter, makan seperti dia makan, berpakaian seperti dia berpakaian, dan bisa nyaman, aman seperti dia juga merasakan pengen aman. Subhanallah. Nah, kalau itu sudah terbentuk dan terwujud, maka rasa cinta di antara kita adalah akan tumbuh. Kalau rasa cinta di antara kita tumbuh, ya kita bisa bayangkan kalau keluarga di rumah, istri kita mencintai suaminya, seorang istri mencintai suaminya, suami mencintai istrinya, benar anak-anak mencintai orang tuanya, orang tua mencintai anaknya, maka keharmonisan rumah itu akan sangat indah. Kalaupun ada kesalahan, saling mengingatkan. Tidak dibiarkan istrinya lupa, salah, tidak dibiarkan, diingatkan oleh suaminya. Suaminya lupa dan salah, diingatkan oleh istrinya. Anak-anak selalu diberikan bimbingan dan contoh oleh ayah dan ibunya. Begitulah sebuah negara. Negara adalah satu rumah tangga, satu rumah besar yang di dalamnya ada ayah dan ibu, ada anak-anak dan cucu dan seterusnya. Sehingga kalau cinta itu terwujud antara anggota rumah tangga, maka kehidupan itu bisa dijamin sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan, ada cinta, dan ada rahmat Allah yang turun terus menerus. Makanya saling berusaha untuk mencintai dan saling peduli. Nah, ini bentuk hadis yang mengingatkan kepada kita umat untuk saling peduli. Jangan cuek dengan lingkungan, jangan cuek dengan apa yang ada di sekitar kita. Yuk kita berbagi, yuk kita saling mencintai. Kenapa? Itu standar iman kita, supaya iman kita ini subur, kemudian tidak ada fasilannya, tidak ada hamanya, tidak ada werengnya. Nah, nanti akan subur tumbuh dan mendatangkan buah
yang bisa dinikmati oleh kita dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, standar ini kita berusaha supaya kita mendapatkan iman kita ini iman yang berbuah dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian hadis yang nomor 14, babu hubbir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab ini pada menyatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada iman kita. Nah, sekarang kita masuk di bulan Rabiul Awal. Bulan di mana Allah lahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat tadi. Nah, kita berusaha untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat pernyataan hati. Karena kemarin di depan sudah diulang-ulang, al-imanu qaulun bil lisan wa iqrarun bil jinan wa amalun bil arkan. Nanti cinta kepada Nabi tidak cukup bersalawatan terus menerus. Itu adalah bentuk cinta kita lewat lidah. Dan porsinya jangan sampai tidak sama gitu loh. Masya Allah, porsinya dibuat usahakan seimbang antara perkataannya, perbuatannya, dan pernyataan hatinya. Ini hadisnya, haddasan Abu Yaman qala akhbarana Syuaib qala haddasan Abu Zinad anil A'waj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari para perawinya. Kemudian Rasulullah memberikan bimbingan lagi nih, arahan lagi. Kata beliau, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi yang diriku berada di kekuasaannya, di genggamannya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna lagi iman di antara kita kepada Allah dan Rasulnya, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi, sampai aku ini lebih dicintai dicintai olehnya dari ayahnya dan anak-anaknya. Nah, ini gimana nih? Nah, tadi kita bisa ukur dari mulai 3 komponen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini adalah lidah kita telah berselawat 1 hari 1 malam, salat maghrib 2 kali, salat isya 2 kali, salat subuh 1 kali, salat zuhur 2 kali, kemudian salat asar 2 kali. Berarti sudah 9 kali kita bersolawat dalam salat wajib saja. Ditambah lagi dalam salat sunnah begitu banyak jenisnya. Itu salawat kita yang tidak harus dibaca, wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, tahiyatnya, tasyahudnya tidak sah. Makanya ketika man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu biha asyran, siapa orang yang membacakan salawat kepada 1 kali, Allah akan balas 10 kali lipat. Jadi mulut kita nanti akrab dan enteng kemana saja, di mana saja saat ada peluang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Masya Allah, orang itu lisannya cinta betul kepada Nabi karena harus mengulang-ulang salawatnya di mana saja dan kapan saja. Kalau nyanyian nggak ada yang memberikan jaminan berdapat pahala kan, walaupun kata orang boleh. Tapi kalau salawat pastinya sekali bersalawat 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan tabungan kita yang luar biasa, yang kita butuhkan di alam kubur, di alam barzah, yang jadi usia kita bisa jadi 100 tahun, 200 tahun dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW usia di alam barzah sudah 1400 tahun lebih. Sudah 1400 tahun. Nah kita nanti di alam barzah berapa tahun? Ya wallah alam. Mana tabungannya? Salawat Nabi. Yuk di kendaraan kita, bawa motor, bawa mobil, duduk kereta api, duduk di bus, duduk di angkot, salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya tidak perlu teriak-teriak, karena ada yang sakit gigi di angkot, nanti tambah ribet. Oh, itu cukup telinga kita yang mendengarkan. Nah ini lidah kita, subhanallah, dalam salat wajib sampai 9 kali, salat sunnah begitu banyak, ditambah lagi hari Jumat kemarin kita spesialkan, saya membaca salawatnya hari Jumat, khususnya hari Jumat kita perbanyak. Masya Allah. Tadi kan makanya bentuk rahman dan rahim Allah dan sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada hambanya, umatnya begitu hebat, begitu tinggi, dan ar-rahman dan ar-rahimnya Allah terasa betul. Dengan salawat Allah balas 10 kali lipat. Apa? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, salli wasallim, dan berikan keselamatan pada Muhammad. Nabi Muhammad sudah selamat Pak. Nabi Muhammad itu sangat sejahtera, perjuangannya sukses besar, 23 tahun dia berjuang. Masya Allah, rambatan perjuangan beliau sampai ke Asia Tenggara yang dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, kemudian oleh generasi sahabat, para sahabat dan seterusnya, sampai dengan para ulama, para habaib yang menyampaikan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Nah ini kesempatan untuk kita berpahala. Lidah kita yuk basahi. Tuba liman kana lisanu ratban bidzikri wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung banget bagi orang yang lidahnya itu basah dengan zikir. Nah zikir yang paling tinggi kan mengulang-ulang ayat-ayat Allah. Ketika Bapak duduk di angkot dari Depok duduk di kereta api dari Citayam sampai ke Tebet saja 1 juz dapat. Salawat apalagi bisa berapa kali. Cuman kadang-kadang di kereta api emang yang nyiapin kereta bukan kita, musik mulu. Padahal saya berulang-ulang ingatkan jamaah, saya pernah panggil Raja Dangdut, pernah, dan saya ngobrol dengan dia Bapak asik. Ketika ngobrol asik, ujungnya saya tanya, gimana Ji gimana Ji? Kalau saya dengar kena ayat-ayat Quran, sementara saya nggak paham artinya, kira-kira ada pahalanya? Pahalanya banyak benar Ustaz katanya. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Setiap huruf itu 1 kebaikan, kemudian 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dahsyat. Terus Anda tanya lagi, gimana Ji kalau Anda dengar lagu ente kira-kira dapat pahala? Dia nggak berani bilang iya, nggak berani bilang enggak, cuman senyum doang. Nggak berani iya, nggak bilang enggak. Nah itu subhanallah. Padahal lagu-lagu dia itu ada yang lagunya sangat agamis, sangat religi, ya, sangat religi. Lagu-lagu dia kebanyakan jarang lagu-lagu yang agak reseh-reseh gitu. Lagunya bagus-bagus. Karena yang ngarang salah satunya yang nulis adalah kayak Fuad dari Cirebon yang nulisin lagunya. Kayak Krisa menyanyikan lagu yang ditulis oleh Taufik Ismail. Nangis karena nulisnya dari ayat Al-Quran surat Yasin ayat ke-66. Ketika beliau minta lagu, tolong Pak Taufik tuliskan saya lagu dong.
Saya pengen menyanyikan lagu yang ente tulis. Dituliskanlah. Akhirnya Taufik bingung. Ya kan rajanya Niama Krise kan gitaris yang sangat terkenal dan vokalis yang luar biasa. Lagunya sangat menyentuh. Ya, kalau dinyanyikan di bus atau di kereta sambil kita naik kereta api Jakarta Surabaya, lewat di pertengah-tengah sawah, lagunya beliau dinyanyikan tentang ayah yang sudah keriput diterpa matahari, ingin memanen kembali panenannya. Saya nggak bisa pulang ayah, nggak bisa bantuin lagi. Nangis kita, yang orang petani nangis pak, nangis. Nah dia minta dituliskan lagu oleh kepada Taufik Ismail. Tolong Pak Taufik tuliskan. Taufik bingung, ente kan pinter banget nulis lagu, menyanyikannya, vokalis, gitaris sangat hebat dan sangat terkenal. Akhirnya karena dia nelpon lagi, mana Pak Taufik udah jadi belum lagunya? Oleh Pak Taufiknya, waduh, tolonglah lagunya yang menyentuh saya ini udah tua biar saya bisa bertaubat. Taufik baca Yasin. Baca Yasin, singgahlah di ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, itu nangis pak, nangis. Taufik tuh menyanyikan nggak bisa, nyanyikan nggak bisa, sampai juru rekamnya tuh kebingungan gimana, biasanya cepet ini kenapa kok nggak, gagal lagi sekali, terus dia nangis dan nangis. Akhirnya begitu dia nyanyi nggak diulang lagi, seadanya dinyanyikan, dan itu menjadi rekaman yang sangat luar biasa, rekaman yang legendaris, dan itu sangat menyentuh. Dan setelah dia nyanyikan itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Kenapa nggak takut pak? Pada saat tangan yang ngomong, mulut kita terkunci, kaki kita yang bicara. Ya Allah, mata kita yang akan memberikan saksi, telinga kita akan berbicara, tangan kita bicara ini. Mulut udah terkunci, udah nggak ngomong apa-apa. Kan ngeri kita, ngeri semuanya. Nah inilah lisan kita. Alhamdulillah Allah kasih bisa bicara. Hati-hati, jangan bicara yang kosong-kosong. Ayo selawatan. Ada lagi amalan yang ringan tapi bisa memperberat timbangan amal baik kita. Ya kita kan mohon, ya kita jujur aja sama-sama, ada sedekah kita dikit benar. Sholat kita kadang-kadang lagi sholat keingetan kemana-mana. Puasa kita 1 bulan Ramadan, puasa tapi kadang-kadang pikiran masih ngomong macam-macam. Ya, haji kita, umrah kita, sedekah kita dikit. Nah makanya yang dikit ini bagaimana supaya bobotnya, beratnya, lidah kita sholawatan kepada Nabi. Kan enteng dan kita udah bisa semua. Bisa semua, cuman kadang-kadang itu mulut berat aja. Mau tidur kadang malah diem baik. Udah baca rangkaian doanya belum juga tidur. Apa ini? Ya salawat dah. Kalau enggak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya pikir enggak 100 tidur udah. Tidur. Karena 2 kalimat ini lidah gampang, enteng ucapkannya, tapi memberatkan timbangan kita. Nggak bisa nggak bisa masuk timbangan, pahalanya banyak bener. Ya nggak bisa ditimbang karena beratnya. Artinya timbangan amal baik itu jadi berat. Sholat kita alhamdulillah ya Allah. Karena kalau lewat ibadah sholat masuk surga, ya kecil benar. Surga itu seberapa mahal benar, tinggi hebat benar. Baik dengan tasbih, dengan salawat ini. Nah mulut kita yuk salawatan. Dan sudah dibimbing, sudah dipandu hari Jumat salawat, dipandu biar ramai-ramai ingat pada salawatan. Salawatannya tentu yang paling tinggi salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Tadi yang kita baca dalam sholat itu salawat yang paling tinggi. Di tahiyat yang kedua atau tasyahud akhir itu adalah pahala sholat, pahalanya sangat tinggi. Nah salawat-salawat yang lain itu udah bukan salawat yang bersetaranya setarata salawat Nabi Ibrahim alaihissalam, salawat Ibrahimiyah yang ada kepada salawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini mulut kita, ayo. Setelah itu adalah kita bersalawat lewat apa nih?
lewat anggota badan kita. Ya. Nabi sudah bilang kalau sholat subuh ini, sholat qobliyah subuh itu pahalanya Masya Allah besar benar. Mana antara sholat subuh, antara qobliyah subuh kita enakan tidur itu enak. Apalagi musim hujan begitu, ada jelang-jelang subuh, enak benar tidur itu. Tapi kita bukan cinta kepada tidur demi badan kita. Makanya tadi hatta akuna habailaihi min walidihi wa waladihi. Sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, ayahnya, anaknya. Allahu Akbar. Nah, tangan kita ini cinta kepada Rasul proporsional dengan lidah kita, salawatnya banyak, alhamdulillah. Tangan kita juga ikutlah ya berbuat baik ya. Jangan tangan ini na'udzubillah. Apaan tangan ini luar biasa, 5 jari nih. Masjid ini 5 jari bang, masjid kita 5 jari bang Tamid, di masjid kita 5 jari bang Salman ya. Ada lagi gedung-gedung yang tinggi 5 jari. Pondok Jaya bisa habis tanahnya 5 jari pak, 5 jari. Balongnya habis ya, sawahnya habis, kebunnya habis, berapa? 5 jari. Seret ya, persetujuan untuk ini dari apa? Dari kelurahan. Dari kelurahan dulu, kelurahan naik ke kecamatan, terus 5 jari lagi kan. Nah, hati-hati nih 5 jari ini. Mereka bisa masuk ke sini 5 jari juga. Mereka ini siapa? Tenaga kerja asing yang tidak proporsional, itu 5 jari juga. Nah, itu bisa jadi. Ya bukan tidak boleh, orang asing itu kan tamu pak. Tamu itu kan ke rumah kita datang kehormatan dan kita jamu. Tapi kan tamu ada ruang tamunya. Masa tamu masuk ke dapur? Nauzubillah, apalagi masuk kamar pribadi. Oh, tamu kurang ajar. Usir. Lo tamu kok masuk kampung ke nggarap sawah kita, nggarap pertambangan kita, yang benar aja. Nah, orang asing itu tamu. Tamu itu adalah harus dihormati, dan cuma 3 hari. Saya itu pulang. Dan tidak boleh keluyuran sembarangan. Lah, tamu masuk kamar pribadi, nauzubillah. Tamu masuk ke kamar kita, nauzubillah. Tamu masuk ke kamar anak-anak, nauzubillah. Tamu masuk ke gudang, nauzubillah. Gudang-gudang kita di daerah-daerah, di kunjung-kunjungnya mereka untuk apa? Dan kalaupun mereka mau ke situ harus didampingi dan dikawal oleh aparat, oleh bagian penerimaan tamu. Nggak bisa masuk sembarangan. Nah, ini kan musibah ini. Negara itu kan sebuah rumah. Rumah itu ya rumah. Kalau ada tamu kita sambut ahlan wa sahlan wa marhaban, welcome to our house. Please come. Silakan, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. What can I do for you? Apa yang dapat saya bantu Anda? Mau apa Anda? Mau investasi? Oke. Kita buat draft perjanjiannya yang jelas. Begitu. Makanya hadis itu luar biasa cantiknya. Masya Allah. Jadi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia hormati tamunya. Ada tamu, orang asing tamu. Siapa sih tamu itu? Ya, tamu itu adalah bukan anggota keluarga di rumah kita. Sedangkan anggota keluarga rumah kita saja masuk assalamualaikum. Istri pulang dari beli pasar, dari pasar atau dari warung, pulang ke rumah tetap assalamualaikum. Anak-anak assalamualaikum, suami assalamualaikum. Leboyo orang-orang itu ke anggota keluarga di rumah. Nah, kalau tamu assalamualaikum, 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 tidak dijawab, pulang. Begitu. Nah, orang asing ini gak boleh masuk sembarangan. Kita anggota keluarga begitu harus hormat.
Kenapa salam? Itu maksudnya emang harus ada pemeriksaan. Kalau bapak yang warga negara Indonesia dari luar negeri harus salam dulu. Salamnya di mana? Di bandara. Cek barang-barangnya. Apa yang dibawa? Bisa jadi naudzubillah jadi kurir narkoba. Cek dulu, di karantina dulu. Oke. Dari mana? Dia datang dari negara yang ada masalah tentang kesehatannya. Cek dulu, karantina dulu. Oke. Karena emang rumah kita tetap harus kita jaga. Rumah kita harus kita amankan. Rumah kita harus steril. Begitu. Apatah lagi orang asing. Apatah orang asing. Itu harus dijaga. Nah, itu tangan itu nanti bentuk selawat kepada Nabi. Ketika melihat paspor, tangannya yang buka-buka kan. Ini beriman apa enggak nih tangan nih? Paspor udah dilihat kemen ceplokannya, enggak begitu. Itu tamu orang asing, hormati. Ya, senyum. Ya, basa-basi kalau perlu. Ya, dari mana Anda? Min fain. Min fain ya habibi. Ahlan wa sahlan. Nawarta baladana, masya Allah. Kau sinari negara kami. Kita sambut basa-basi. Tapi setelah itu harus diperiksa. Paspornya mau ngapain dia datang? Oh, kunjungan, ziarah, visiting. Oke, siap. Nanti dikawal. Kalaupun mau masuk ruangan-ruangan khusus, tidak bisa masuk selantar seluntur. Lo ke kampung-kampung di daerah-daerah terpencil buat perusahaan dan buat ini kan kalau bahasanya masak ke dapur kita. Dapur kita dia bikin masakan segala macam, lo nggak bener lah. Di tangan nih Rasulullah mengingatkan jangan selawatan doang mulutnya, tangannya harus berselawatan. Saat ada tamu, tangan itu harus ikut menyambut. Tadi paspornya diperiksa, barang yang dia bawa diperiksa, apalagi suhunya diperiksa, bagus suhunya. Termogan itu bagus, cek. Jangan-jangan ini bermasalah. Itu tamu, itu orang asing. Sekali lagi orang asing adalah tamu. Tamu wajib dihormati, tetapi ada kode etik tamu yang tidak boleh sembarangan keluyuran. Ada ruang tamu yang tidak boleh pindah dari ruang tamu. Situ kau duduk. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita bersalat kepada Rasulullah, tangan kita bersalawat, mata kita bersalawat, kuping kita bersalawat. Kuping dengerin, mata lihat, jangan merem. Karena dikasih bungkusan amplop, merem matanya. Ini bagian penerima tamu reseh nih. Menceplok baik paspornya, nggak bisa. Matanya harus jeli betul. Itu orang-orang di bagian penerima tamu itu kan imigrasi, bea cukai. Itu adalah orang-orang bagian penerimaan tamu yang wajib menjaga rumahnya. Wong kita aja diperiksa kan, apalagi mereka harus lebih ketat. Orang asing namanya. Ya, kita diperiksa. Kadang-kadang barang kita habis, adul-adul, periksain. Kenapa? Karena keamanan perlu terwujud, kesehatan perlu terwujud di rumah kita biar nyaman, biar tenang, tentram, anak-anak bisa tidur nyenyak, kemudian tidak ada masalah di rumah. Itu adalah rumah kita. Maksudnya anak-anak ada rakyat ini biar kebagian kerja, biar kebagian belajar, biar kebagian kekayaan alamnya, biar kebagian kenyamanan hidupnya gitu loh. Itu namanya salawat lewat tangan nih. Karena nanti Nabi memberikan arahan tadi bukan mulut saja, tanganmu, matamu, telingamu. Ya, subhanallah ya Rabb. Habis itu salawat hati kita mah nggak kelihatan, tapi yang actionnya dari tangannya kelihatan. Mulutnya oke, bersalawat. Nah, itulah kita di samping salawatan dalam sholat tadi, salawat kita baca, ya boleh kita tambah porsinya di luar itu, tapi jangan sampai dosisnya mengalahkan apa yang di tangan kita dan di hati kita. Ya, salawat di lidah sampai 1000 kali, tangannya masya Allah, ya tangannya masya Allah, jahil bener, nggak ikut apa yang Nabi sabdakan tangannya, matanya jelalatan, yang haram dilihatin aja. Lalalala. Itu namanya nggak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, kenapa Rasulullah memberikan arahan sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya dan anaknya? Kok ayah dulu baru anak? Karena semua orang pasti punya ayah, tapi tidak semua ayah punya anak, iya nggak? Semua orang pasti punya ayah. Nanti ingat ayahnya, tapi tidak semua ayah punya anak. Nah, di situ Rasulullah kita terbayang memang ayah kita, dan kelihatan betul ayah kita luar biasa. Dia berjuang dan berjuang begitu kuat, begitu semangat untuk anak-anaknya dan keluarganya. Nah, itu pun kalau ayah memberikan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dengan bijak, seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Saman, yang memang orang-orang Jakarta akrab tuh dengan hikayat Syekh Saman, hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani dibelikan sarung bersulam sutra, bersulam emas, tapi dia tidak marah-marah sama, saya udah ngaji bu, ini kagak boleh, haram, nggak begitu bu, begitu. Jadi dengan orang tentunya sudah diajarkan dialog Syekh Saman sama ayahnya dan ibunya, dialog Syekh Abdul Qadir sama ayah dan ibunya, begitu caranya. Kalaupun memang ayah dan ibu memberikan perintah, memberikan sesuatu, Nabi bilang itu kagak boleh, ia kasih tahu, bu, saya belajar sudah sama guru-guru, ternyata ini nggak boleh bu, gimana ya bu, ini mungkin untuk yang perempuan dah bu, begitu. Untuk adik dah, untuk kalau nggak untuk kakak dah yang perempuan, saya sih pakai sarung biasa aja. Nah, ini namanya dia punya sholawat kepada Nabi lewat kebijakan dan tangannya. Jadi jangan mulutnya aja yang selawatan, ayo selawatan mulut kita, kemudian tangan kita berselawat, kaki kita berselawat. Subhanallah, ini hadis luar biasa cantiknya. Terakhir hadis yang nomor 15 kita baca, dan insya Allah setelah ini kita tutup karena sudah sebentar lagi habis waktunya. Haddatsana Yaqub bin an Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anasin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tadi ayah sudah jelas, ibu sudah jelas, anak-anak kelihatannya mau ngatur-ngatur bapak nih sama ibu. Yang bener aja, bukan anak yang ngatur bapak dan ibu, yang ngatur anak dan anak-anak lah ayah dan ibunya. Ya. Kenapa sih anak-anak harus taat pada ibu dan ayahnya? Karena memang anak-anak itu belum sampai kecerdasannya, kemampuan akalnya untuk mencerna apa yang disampaikan ayahnya. Udah nggak usah banyak dicerna, udah taat aja, pasti ayahmu tidak akan menjerumuskan kamu, gitu pahamnya. Dan kalau masih dianalisa oleh akalnya nggak nyambung, dia mah akalnya masih muda banget, kagak bisa nyambung. Makanya kewajibannya dia bukan menganalisa perintah ayahnya, bukan menganalisa perintah ibunya, tapi wajibnya taati perintah ibumu selagi itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada ayah yang anaknya pengen bangkrut dan gagal, tidak ada. Tidak ada seorang ibu yang anaknya pengen rendah. Ayah dan ibunya pastinya ingin anaknya lebih sukses daripada ayahnya. Ayah dan ibu pengen anaknya lebih berhasil daripada ibu dan ayahnya, pastinya begitu. Makanya anak tuh wajib taat total. Disitulah anak-anak tuh perlu terus digembleng oleh guru-gurunya. Pokoknya kamu gak usah banyak bicara sama ayahmu dan ibumu. Kata ibumu A, ya sudah ikut A. Kayak orang dulu apa sih? Kata ibunya jangan makan nanas ya nak, enggak dimakan sampai dia tumbuh dewasa dan bahkan sampai berumah tangga, dia tidak mudah-mudah makan nanas. Itu anak perempuan. Gak dijelaskan dari ibunya, pokoknya udah aja, ikut aja. Nah di sini kalau orang tua sudah memberikan arahan, anak sirot. Tetapi pada arahan di mana bertentangan dengan apa sabda Nabi, dengan ucapan Nabi, iya mohon maaf. Tadi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak Syekh Saman. Ayo, apalagi orang Citayam, orang Depok,
orang Bojonggede, orang Jakarta, dan hampir seluruhnya Syekh Saman dan Syekh Abdul Qadir itu dikenal. Orang Jawa Timur apalagi kalau udah, Masya Allah, kalau udah tawasulan, Syekh Abdul Qadir selalu disebut tawasul, karena memang tokoh karismatik dalam dunia pertasawufan, luar biasa. Yang berikutnya, wan nasi ajmain, ini jangan ikut orang banyak. Orang banyak salah, orang banyak benar ya kita ikut, tapi orang banyak salah jangan ikut. Tapi kebanyakan udah gitu, ya jangan buat kebanyakan udah begitu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, ya jangan ikut. Kalau ikut berarti cinta kita masih melebihi kepada banyak orang ketimbang pada Nabi. Nabi bilang, ini di kalangan ibu-ibu, Bu, Pak, ya, Nabi bilang aurat itu buat bapak-bapak dari mulai pusat sampai lutut. Bapak-bapak olahraga bagus, pakai celananya jangan di bawah lutut, jangan di atas lutut, ya bawah lutut. Pakai celana pangsi, pakai celana pakai carung, itu jangan di bawah atas lutut. Kalau di atas lutut berarti bapak-bapak emang kenapa gitu? Ya biasanya tim olahraganya begitu semua. Jangan begitu, itu namanya cinta kepada timnya, cinta kepada aturan yang tidak sesuai dengan aturan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Seperti inilah bapak-bapak. Subhanallah, ini supaya nanti kita bersalawat, tangan, mulut, kaki dan seterusnya bersalawat. Artinya sesuaikan mulut kita, sesuaikan mata kita dengan bimbingan-bimbingan yang Rasulullah SAW sampaikan. Kalau itu sudah kita lakukan, Masya Allah, itu bentuk cinta kita kepada Rasul tidak berkurang. Jadi tanda iman kita seperti itu. Ya, kalau selawatannya Masya Allah, maulidnya sampai kadang-kadang sampai mendekati miliar biayanya habis maulid, kagak ada lagi, begitu lagi. Saya bilang, ya Allah sayang banget, habis maulid harusnya ada launching. Launching apa? Sabun cuci, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah buat sabun cuci nih. Besok jangan beli sabun cuci yang bukan ini ya, produknya gitu. Ini produknya Pak Salim nih. Ini produknya Pak Tamit nih. Nah, ini produknya Masjid Baitur Rahman nih, beli. Keren. 1 miliar, habis itu selesai lagi. Ya. Besok begitu lagi nggak ada perubahan, harus sudah perubahan. Ya. Jadi nanti tinggal dijual sama warung-warung, kita beli di warung-warung dah produk-produk kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang kita sampaikan pagi ini. Kalau ada pertanyaan, kita kasih waktu 5 menit saja. Kalau tidak ada, tak apa-apa. Dan nanti kalau ada yang belum terinspirasi, kita punya nomor kontak lewat WA. Nanti di WA aja. Kalau di telepon kadang-kadang suka nggak keangkat. Kalau WA pastinya walaupun agak lambat terbaca. Tapi kalau di telepon kadang-kadang lagi di jalan nggak kedengeran. Kalau WA mesti, wah ada lagi waktu senggang kita buka. Oh ini dari Pak Haji Asril, Masya Allah, ada nih Pak Haji Asril namanya nih. Ya kita tinggal, oh ternyata dia nanya nih, kita jawab lewat WA. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada, kalau nggak ada kita tutup ya segera. Baik, insya Allah kita lanjut malam Sabtu depan. Kita tutup pengajian kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.